Rina adalah seorang perawat yang baru saja dipindahkan ke rumah sakit kota tua di ujung desa. Rumah sakit ini terkenal akan kisah-kisah seram yang sering diceritakan oleh para pegawai lama. Banyak yang mengatakan bahwa rumah sakit ini sering menjadi tempat penampakan makhluk gaib. Namun Rina selalu menganggap itu hanya mitos belaka. Malam itu, Rina ditugaskan shift malam sendirian di lantai 3, bagian bangsal pasien lama yang sudah tak terpakai. Meski merasa sedikit gugup, Rina tetap menjalani tugasnya dengan profesional. Suara gemerisik dan langkah-langkah kecil terdengar samar-samar di sekitar ruangan. Namun Rina berusaha mengabaikannya. Pukul 2 dini hari, Rina sedang mencatat di meja perawat ketika terdengar suara yang membuatnya terdiam. Suara tangisan anak kecil yang terdengar pilu datang dari ujung lorong yang gelap. Awalnya ia berpikir itu hanya halusinasi, tetapi suara itu semakin jelas dan terdengar semakin dekat. Rina mencoba mencari asal suara. Dengan langkah hati-hati menuju lorong kosong yang dipenuhi dengan udara dingin yang menusuk tulang. Saat ia sampai di ujung lorong, Rina merasa sesuatu mengawasi dari balik bayangan. Dia menyorotkan senter ke arah bayangan itu, tetapi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, suara tangisan berhenti sunyi, hening yang mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Dengan rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya, Rina berbalik untuk kembali ke mejanya. Namun ia dikejutkan oleh suara pintu berdecit yang perlahan terbuka di salah satu ruang pasien lama. Perlahan, dari celah pintu yang terbuka, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong yang dingin. Rina mundur dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Tetapi bayangan itu mulai mendekat. Langkahnya pelan namun terasa semakin menghantui. Rina akhirnya berlari meninggalkan ruangan itu. Namun suara langkah kaki yang berat dan seret terus mengikutinya. Setiap kali ia menengok ke belakang, bayangan itu semakin dekat, menutup jalan keluarnya. Tiba-tiba lampu di lorong padam. Gelap gulita. Rina berdiri di tengah kegelapan, hanya ditemani oleh suara napasnya sendiri yang berat. Ketika ia mencoba menyalakan senter, sinarnya berkedip-kedip, seolah ikut terseret ke dalam kekuatan gelap di ruangan itu. Tepat saat senter menyala terang, ia melihat sosok berwajah pucat dan mata kosong tepat di depannya. Suara berat berbisik di telinganya, "Kau tidak bisa keluar." Senter jatuh dari tangannya, menggelinding ke lantai, dan suara napas Rina terhenti. Kegelapan menelan sosoknya. Rina terbangun di ruang perawat dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi dahinya, dan tubuhnya gemetar. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam di lorong lantai 3. Tetapi kepalanya terasa berat, seolah sesuatu berusaha menghapus ingatannya. Rekannya, Lina, yang baru tiba untuk shift pagi, menatap Rina dengan cemas. "Kamu baik-baik saja, Rina? Wajahmu pucat sekali," tanya Lina sambil memegang pundak Rina. Rina menggelengkan kepala, mencoba menenangkan dirinya. Aku merasa ada yang aneh di lantai 3 semalam. Seperti ada sesuatu yang mengikutiku." Suaranya bergetar saat mengatakannya. Lina hanya menatap Rina dengan ekspresi serius. "Kamu sudah dengar cerita tentang pintu terlarang di lantai 3? Rina mengernyit. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. "Pintu terlarang? Maksudnya apa?" Lina mendekat dan berbisik. "Di lantai 3 ada ruangan yang selalu terkunci. Katanya dulu ada seorang anak yang meninggal di sana setelah mengalami sakit parah. Sejak itu, siapapun yang masuk ke ruangan itu akan dihantui oleh arwah anak tersebut." Malam berikutnya, Rina kembali mendapatkan shift malam di lantai 3. Meski trauma dengan kejadian semalam, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi. Tapi ingatan tentang bayangan hitam dan suara-suara misterius masih menghantuinya. Saat berjalan melewati lorong yang gelap, pandangannya tertuju pada sebuah pintu di ujung lorong yang sedikit terbuka. Ini aneh, karena semua pintu di lantai 3 biasanya terkunci. Rina merasa ditarik oleh rasa penasaran yang tak tertahankan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu itu lebih lebar dan melihat sebuah kamar dengan ranjang kosong, namun penuh debu dan berbau apek. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah boneka usang tergeletak di lantai. Boneka itu tampak lusuh dengan mata satu yang hampir terlepas. Rina mendekat dan merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Saat ia menatap boneka itu lebih dekat, tiba-tiba ia mendengar suara kecil yang berbisik, "Ayo, main denganku." Rina terkejut dan menoleh ke sekeliling, tetapi ruangan itu kosong.
Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, dan napasnya memburu. Saat ia berbalik menuju pintu, ia merasakan tangan kecil dan dingin menggenggam pergelangan tangannya. Rina tersentak, mencoba menarik tangannya. Namun genggaman itu semakin kuat. Rasa takutnya semakin memuncak. Dan ketika ia menatap ke bawah, ia melihat bayangan kecil dengan wajah pucat, menatapnya dengan tatapan tajam. Wajah anak itu berbisik dengan suara serak, "Kamu tak boleh pergi, kamu milikku sekarang." Rina berteriak, namun suaranya seakan tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pintu di ruangan itu tiba-tiba tertutup dengan keras, dan ia mendapati dirinya terjebak dalam kegelapan bersama sosok misterius itu. Rina terduduk di lantai, napasnya terengah-engah dalam kegelapan ruangan itu. Pintu terkunci, dan suara tangisan kecil mulai memenuhi udara. Suara itu seperti mengalir dari setiap sudut ruangan, menyusup masuk ke dalam pikirannya dan membuat bulu kuduknya meremang. Dengan tangan gemetar, Rina meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Ketika akhirnya ia menemukannya dan menyalakan lampu, sinarnya redup dan hanya cukup untuk menerangi sebagian ruangan. Pandangannya tertuju pada sebuah cermin besar di sudut kamar yang tertutup debu. Di cermin itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Refleksi bayangan dirinya tidak bergerak seperti seharusnya. Sementara Rina berdiri gemetar, bayangannya di dalam cermin justru menyeringai menatapnya dengan mata yang kosong dan pucat. Lalu, tanpa peringatan, bayangan itu mengulurkan tangan ke arahnya dari dalam cermin, seperti hendak menariknya masuk ke dunia lain. Rina mundur, tetapi bayangan itu tetap menatapnya, bahkan semakin mendekatkan wajahnya ke permukaan cermin. Suara bisikan kecil terdengar dari balik cermin, memanggil namanya dengan suara menyeramkan, "Rina, Rina, ayo bermain bersamaku." Ketakutan semakin mencengkeram dirinya. Dia mencoba memalingkan muka, tapi seluruh ruangan terasa seperti bergerak, memutar, membuatnya bingung dan tak tahu arah. Saat ia berusaha keluar dari ruangan, pintu yang tadi terkunci tiba-tiba terbuka dengan keras, dan di depannya, ia melihat koridor yang terlihat lebih gelap dan panjang dari biasanya. Rina segera melangkah keluar, berlari dengan keringat dingin bercucuran di wajahnya. Tetapi, setiap kali ia berbelok di lorong itu, ia justru kembali lagi ke depan pintu ruangan tadi. Seolah-olah lorong itu terus mengembalikannya ke tempat yang sama. Bayangan di cermin kini mengintip dari celah pintu, tersenyum lebar, membuat Rina merasa semakin terjebak. Merasa panik, Rina mencoba berlari lagi. Tapi tiba-tiba lampu koridor berkedip-kedip, dan di sela-sela kedipan itu, ia melihat bayangan anak kecil berlari di belakangnya, berusaha mengejarnya dengan suara cekikikan yang mengerikan. Sebelum ia sempat berteriak, tangannya kembali ditarik, kali ini lebih kuat, membuatnya terjatuh. Saat ia membuka mata, wajah anak itu sudah berada tepat di depannya, dengan senyuman menyeramkan yang seolah mengintip ke dalam jiwanya. "Kamu tidak bisa pergi, Kak Rina, kita akan bersama selamanya," bisik anak itu dengan suara serak. Dengan napas tersengal-sengal, Rina hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ada yang bisa menyelamatkannya dari mimpi buruk ini. Tapi, dia menyadari satu hal, ini bukan mimpi. Apa yang ia alami benar-benar nyata. Rina terduduk lemas di lantai koridor. Jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya gemetar hebat. Sosok anak kecil yang tadi hampir menangkapnya tiba-tiba menghilang, menyisakan hawa dingin dan rasa takut yang menusuk tulang. Meski lorong itu tampak sepi, Rina merasa seolah-olah ada puluhan mata yang terus mengawasinya dari dalam kegelapan. Dengan susah payah, Rina berdiri dan mencoba melangkah kembali ke ruang perawat. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke lorong yang mencekam. Sambil berpegangan pada dinding, ia berjalan pelan. Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika mendengar suara ketukan dari balik dinding. Ketukan itu terdengar lemah, namun semakin lama semakin keras, seperti seseorang yang berusaha mencari jalan keluar. Rina menempelkan telinganya ke dinding, dan di sanalah ia mendengar suara yang sangat menyeramkan, suara tangisan dan rintihan seorang anak yang terdengar begitu putus asa. "Kak, bantu aku ingin keluar." Suara itu berbisik dari balik dinding, terdengar lirih namun jelas di telinga Rina. Rina segera mundur, perasaan takut yang mencekamnya semakin kuat. Ia mencoba menenangkan diri dan melangkah cepat meninggalkan lorong tersebut.
Namun tiba-tiba lorong itu tampak berubah. Di sepanjang dinding, ia melihat bercak-bercak tangan kecil yang tercetak dengan warna merah gelap, seperti bekas darah yang sudah mengering. Dalam keterkejutannya, Rina menyadari bahwa tanda tangan kecil itu mengarah pada satu ruangan tertentu di ujung lorong. Rasa penasaran dan ketakutannya bercampur, dan tanpa sadar ia melangkah mendekati ruangan itu. Saat ia tiba di depan pintu, ia mendapati sebuah plakat yang berdebu, bertuliskan ruang isolasi. Dia pernah mendengar cerita bahwa ruang isolasi ini dulunya digunakan untuk merawat seorang anak kecil yang mengalami penyakit misterius. Anak itu tidak pernah sembuh dan akhirnya meninggal sendirian di dalam ruangan itu. Sejak saat itu, ruangan isolasi ini tak pernah dibuka lagi. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu ruang isolasi terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan ruangan gelap yang hanya diterangi oleh lampu kecil yang berkedip KEDP. Rina melangkah masuk, meski rasa takut mencekiknya. Dan di tengah ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir, sebuah kasur kecil dengan bekas bercak darah yang mengering. Dan di atasnya, terdapat boneka usang yang tampak familiar. Boneka itu adalah boneka yang ia lihat di kamar sebelumnya. Namun kali ini, boneka itu tampak bergerak, dengan mata yang memandang lurus ke arah Rina. Tiba-tiba, suara pintu di belakangnya tertutup keras, dan suara anak kecil mulai terdengar lagi. Kali ini, dengan nada yang penuh keputusasaan. "Kak, kenapa aku ditinggalkan? Kenapa tidak ada yang menyelamatkanku?" Rina berusaha membuka pintu, namun pintu itu terkunci rapat. Napasnya mulai tersengal. Ia menatap sekeliling dengan panik, berharap menemukan jalan keluar. Namun, ruangan itu semakin dipenuhi oleh suara tangisan dan bisikan-bisikan yang menyayat hati. Saat ia berbalik, ia melihat sosok anak kecil itu lagi, berdiri di sudut ruangan dengan mata penuh dendam. Wajahnya pucat, dan ia berjalan perlahan mendekati Rina. Tangannya terulur seperti hendak meraih sesuatu. "Kak, temani aku di sini. Jangan tinggalkan aku lagi." Suara itu terdengar parah, dan senyuman anak itu berubah menjadi seram. Bayangan hitam mulai mengelilingi Rina, seolah-olah ingin menelannya hidup-hidup. Rina hanya bisa terdiam dalam ketakutan yang luar biasa. Matanya terpaku pada sosok itu, dan ia tahu bahwa kali ini, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Rina terpojok di sudut ruangan isolasi. Napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya gemetar hebat. Sosok anak kecil itu kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya, dengan mata kosong dan senyum menyeramkan yang membuat darahnya membeku. Bayangan gelap di sekitar anak itu semakin pekat, bergerak mendekat, dan terasa seakan menghisap seluruh cahaya dari ruangan. "Kenapa, Kak?" Suara anak itu terdengar lirih, namun mengerikan. "Kenapa semua orang pergi meninggalkanku sendirian di sini?" Rina tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa tercekat oleh rasa takut yang tak terkira. Ia mencoba merangkak mundur, tapi dinding dingin di belakangnya menghentikan pergerakannya. Di saat itu, anak kecil tersebut mengulurkan tangannya dengan gerakan lambat, mendekati wajah Rina. Tanpa berpikir panjang, Rina meraih boneka usang yang tergeletak di kasur kecil, dan mengarahkan boneka itu ke sosok anak kecil itu. Ia berharap itu bisa membuat sosok itu pergi. "Ini bonekamu, bukan? Ini milikmu, ambillah. Tolong, biarkan aku pergi." Suaranya hampir tak terdengar, namun penuh ketakutan. Anak kecil itu terdiam sejenak, menatap boneka di tangan Rina dengan tatapan kosong. Namun, alih-alih mengambil boneka itu, senyumnya justru melebar, dan ia mendekatkan wajahnya ke arah Rina sambil berbisik dengan suara rendah. "Boneka ini sudah tak berarti. Aku hanya ingin teman untuk selamanya." Seketika, bayangan gelap di sekitar anak itu menyerbu ke arah Rina, mengelilinginya dalam kegelapan yang pekat. Rina berteriak, namun suara teriakannya tenggelam di dalam hiruk-pikuk suara bisikan dan tangisan dari berbagai arah. Tubuhnya terasa berat, dan penglihatannya perlahan-lahan mulai mengabur. Dalam kabut antara sadar dan tidak, Rina melihat bayangan-bayangan lain muncul di sekitar ruangan. Wajah-wajah yang pucat, sosok-sosok yang tampak seperti perawat dan pasien yang pernah bekerja atau dirawat di rumah sakit ini.